wajib kita ketahui, yaitu berkaitan dengan Mojopahit, tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Hubat. Itu dongeng bohong, ya, dibikin Belanda untuk mendiskreditkan Gajah Mada. Ya, jadi dulu tidak boleh ada tokoh yang dibanggakan, itu tidak boleh. Kenapa? Ini sebagai cikal bakal perlawanan terhadap kolonial. Ini saya kira Khalak juga perlu tahu ya. Soalnya ini sudah semacam terpatri di memori anak bangsa ya. Soal rekonsiliasi sebenarnya. Rekonsiliasi antara, saya menyebutnya Jawa dan Sunda. Jika kita melihat peristiwa Perang Hubat yang terjadi di tahun 1400-an ya. Padahal saya pernah baca Pak Nang, referensi tentang peristiwa berdarah Perang Hubat itu bersumber dari Kidung Sundayana yang ditemukan tahun 900-an kalau nggak salah ya, atau 1700-an Pak Nang. Kalau menurut Pak Nang sendiri, Perang Hubat itu fiksi atau fakta Pak Nang? Soalnya ini penting sekali, anak-anak bangsa harus ngerti gitu. Ya kalau kita kemarin ada tokoh yang mengadakan rekonsiliasi, berarti kan mereka sepakat bahwa pertentangan atau lebih ininya, lebih kasarnya permusuhan itu terjadi, berarti kan. Oh, kalau permusuhan itu ada. Ya, berarti kan terjadi. Kalau munculnya kan bukan rekonsiliasi dulu kemudian permusuhan kan. Iya. Rekonsiliasi itu salah satu upaya untuk berdamai. Kalau yang berdamai kenapa? Berarti kan ada kondisi yang tidak damai kan gitu. Ya berarti kelompok yang melakukan rekonsiliasi itu membenarkan atau menganggap itu sebuah fakta bahwa Perang Hubat itu terjadi. Tapi bagi saya, sebelum menjawab, nanti silahkan ditafsirkan ya. Saya termasuk yang setuju atau tidak setuju. Dan tapi menurut saya yang penting bukan setuju atau tidak setuju. Mari kita buka lebih dalam. Salah satu sumbernya memang dari kitab Kidung Sundayana. Ya, di situ kan diceritakan bagaimana kelompok dari kerajaan Sunda Galuh membawa citra resmi dengan sebuah iring-iringan itu kemudian ketika nanti untuk dipersembahkan ke Hayam Wuruk kan. Hayam Wuruk. Tapi ketika sampai di Desa Bubat, Mahapatih Gajah Mada itu melakukan apa ya? Fight accompli kali ya. Gitu. Semacam itu ya. Di situ kemudian terjadilah perang. Mari kita pakai logika. Logika. Kalau bentuk ini calon manten perempuan itu dibawa ke tempat laki-laki, artinya apa? Artinya itu kan berarti sebuah sembahan. Iya, dipersembahkan. Iya. Kalau dipersembahkan adalah dari dimanapun. Logika sejarah kan itu. Satu pihak memberi sesembahan ke pihak lain, berarti pada saat itu pihak yang memberi sesembahan adalah negeri jajahan dong. Iya. Betul nggak? Iya, yang dikasih sembahan dia posisinya lebih tinggi kan? Karena sebagai negeri jajahan memang benar nggak pada saat itu
antara Majapahit sama saling menjajah kan? Saling menjajah. Kan gitu. enggak kan? Makanya Enggak. itu yang logika yang pertama yang harus kita luruskan. Yang kedua adalah apalagi kalau kita ditarik lebih munculnya Soal genealogi Pak Nang ya. betul Terah itu juga Majapahit penting. itu kan tahu saya itu kan sebenarnya dari Sunda juga. Nah itu Raden Wijaya itu dari Raden mana? Wijaya. Iya dari Itu itu yang kedua. Mungkin masa kejadian antara masih satu leluhur sampai terjadi peristiwa seperti itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah logikanya kita mari pakai pemikiran yang lebih jernih. Kalau hanya untuk untuk rebutan atau tidak setuju dengan pernikahan itu, kenapa Mahapati Gajah Mada melakukan trik yang sedemikian keji? Iya. Nah itu bisa diruntut. Siapa sebenarnya Mahapati Gajah Mada? Nah itu akan diruntut lebih jauh lagi, dan itu akan ketemu kalau kita mulai pencarian itu sejak Laksamana Macengho datang ke pesisir utara. Dari sini akan ketemu alurnya siapa sebenarnya Mahapati Gajah Mada. Tuh ada logika yang yang menurut saya terlalu dipaksakan. Sekarang balik ke sumbernya, Kidung Sundayana. Siapa saja arkeolog yang membenarkan bahwa Kidung Sundayana itu jelas disusunnya buat tahun-tahunnya jelas. Jadi ada bukti arkeologisnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu betul, berarti bagaimana dengan logika sejarah yang tadi? Tapi itu manuskripnya kan ada Pak. Iya. Kidung Sundayana itu. Makanya itu bisa dipertanggungjawabkan ya isinya. Kan kalau manuskrip juga, kalau ternyata misalnya kasus Pangeran Wangsakerta, itu kan ada buktinya. Tapi di dalamnya ketika menyusun ada alur pikir yang tidak terjadi pada zamannya, yang berbeda dengan sumber pada zamannya. Itu juga harus diteliti. Jadi jangan mudah, menurut saya sih kemarin terlalu cepat mengadakan rekonsiliasi. Apa dampaknya? Artinya pembenaran itu bahwa telah terjadi pertikaian keras antara Jawa dan Sunda. Itu juga akan memberi dampak pada pihak-pihak yang tidak setuju dengan rekonsiliasi itu. Enak aja, kan pasti akan muncul sentimen-sentimen seperti itu, bukan sebuah penyelesaian. Terus yang keduanya, impact dari peristiwa rekonsiliasi itu buat peradaban Sunda Jawa apa? Manfaatnya? Kemudian muncul misalnya di Jawa Barat ada nama jalan Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Kemudian di Jawa ada kesepakatan untuk menulis Jalan Pajajaran. Terus manfaatnya buat masyarakat apa? Salah satu logikanya kan bisa dibandingkan setelah sebelum pra rekonsiliasi sama pasca rekonsiliasi. Ada nggak sesuatu peristiwa atau suatu situasi yang luar biasa yang terjadi? Menurut saya kan lewat begitu saja. Sepakat nggak? Sepakat. Ya, gitu. Nah dari situ dengan logika sejarah yang tadi, dengan bukti-bukti, kalaupun iya betul, ya mari kita jabarkan lagi, kita tulis lagi sejarah yang tidak menimbulkan keraguan-raguan, gitu kan? Kalau peristiwa itu benar, latar belakangnya apa sih? Apakah sebelum itu terjadi sebuah pemaksaan? Apa terjadi sebuah kesepakatan? Bisa saja, misalnya kesepakatan, atau kalau sekarang sebelumnya misalnya terjadi kerjasama bilateral antara Majapahit sama. Mungkinkah Kidung Sundayana itu pesanan Pak untuk memecah belah lah iya. Kalau sejarah itu kan history itu ya, his katanya kan dari bahasa Inggris. Jadi ini
Kirata aja ya. Dia story ceritanya dia, sesuka-suka dia gitu maksudnya. Ya, cerita dia siapa di situ. Artinya siapa penguasa pada saat itu. Sejarah adalah milik para pemenang perang. Ya itu. Kalau dari situ juga bisa ini. Tapi saya tidak berarti bahwa Kidung Sundayana salah dan diciptakan sengaja untuk itu. Saya tidak bilang itu. Pesanan dalam tanda. Tapi kan ketika itu kan sumber primer. Iya. Kalau sumber primer itu kan metodologi sejarah kan ada syarat-syarat tertentu. Ya, orang sejarawannya pasti paling tahu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah rekonsiliasi tadi itu. Sejarawan dan arkeolog diikut sertakan nggak sih memikirkan rekonsiliasi itu? Ya hanya G2G dalam artian gubernur dengan gubernur itu kan. Itu kalau misalnya udah sebuah hasil kajian yang mendalam, yang komprehensif, oh ya ternyata bisa dibenarkan, oh ini loh bukti barunya, barulah muncul rekonsiliasi. Ini kayak gini, kita tiba-tiba ada pihak ketiga. Ya udah Mas Farid, Kang, damai aja sekarang, kan kita pasti tanya-tanya. Loh, kapan kita musuhan kan gitu? Kok tiba-tiba harus didamaikan? Ya permusuhan itu kan bisa macam-macam, permusuhan fisik atau permusuhan pola pikir gitu kan. Itu tapi mohon maaf ini kan hanya pemikiran saya yang dari melihat logika sejarah yang dalam tanda kutip agak meragukan untuk dipertanggungjawabkan.